Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairia dengan nomor induk mahasiswa 20081000001. Saya dari kelas Tadris Biologi A semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi zoologi vertebrata mengenai variasi intrapopulasi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu variasi intrapopulasi? Jadi, variasi intrapopulasi adalah suatu keanekaragaman morfologi yang dimiliki oleh satu spesies atau spesies yang sama dalam satu populasi. Nah, keanekaragaman morfologi ini disebabkan oleh umur, status sosial, habitat, pengaruh keadaan musim, dan genetik, yakni pembawaan sifat dari induk kepada anaknya. Kemudian, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai variasi intrapopulasi, terdapat beberapa istilah yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah fenom atau pena. Fenom yakni menunjukkan perbedaan bentuk atau ukuran yang terjadi dalam suatu populasi. Yang kedua adalah spesies sibling. Spesies sibling adalah spesies yang memiliki bentuk yang sama dan karakter yang sama, namun sebenarnya mereka berbeda spesies. Kemudian yang ketiga adalah gen pool. Gen pool merupakan kumpulan semua alel unik pada suatu spesies atau populasi. Kemudian ada gynandromorph, yakni organisme yang memiliki dua jenis kelamin, yakni jantan dan betina. Sebagian besar populasi hewan memiliki beberapa pena yang berbeda. Seperti yang pertama adalah sexual dimorphism, yakni perbedaan morfologi pada satu spesies yang disebabkan karena perbedaan seksualitas, yakni jantan dan betina. Misalkan, pada itik jantan memiliki warna bulu yang lebih cerah dibandingkan dengan itik betina. Kemudian yang kedua adalah variasi yang berdasarkan umur, yakni perbedaan morfologi berdasarkan usia atau fase hidupnya. Contohnya pada elang dewasa dan elang yang belum dewasa memiliki perbedaan morfologi yang sangat kentara. Kemudian yang ketiga adalah variasi musiman, yakni perbedaan morfologi yang disebabkan karena perbedaan musim atau perbedaan lingkungannya. Misalkan, contohnya pada rusa kutub, di mana pada musim dingin mereka memiliki bulu yang berwarna putih, sedangkan pada musim panas mereka memiliki bulu yang berwarna coklat. Kemudian yang keempat adalah polymorphism, yakni perbedaan morfologi yang bermacam-macam seperti warna. Hal ini biasanya terjadi pada burung, di mana satu spesies memiliki berbagai macam warna pada bulunya. Ketika kita menyeleksi suatu spesimen pada suatu lokasi, maka terdapat 4 kemungkinan. Yang pertama adalah pena, yakni mereka satu spesies memiliki morfologi yang sama dan tidak terjadi isolasi reproduksi. Artinya mereka jika dikawinkan akan menghasilkan keturunan yang fertil. Kemudian yang kedua adalah variasi intraspesies, yakni mereka memiliki spesies yang sama, memiliki morfologi yang sama, dan tidak terjadi isolasi reproduksi, sehingga mereka jika dikawinkan akan menghasilkan keturunan yang fertil. Kemudian yang ketiga adalah spesies sibling, yakni ketika suatu spesies itu memiliki morfologi yang sama dan tidak terjadi isolasi reproduksi. Artinya, jika dikawinkan mereka tidak dapat menghasilkan keturunan yang fertil atau tidak dapat fertilisasi. Kemudian yang keempat adalah spesies yang berbeda, yakni mereka memiliki morfologi yang berbeda dan terjadi isolasi reproduksi, sehingga ketika dikawinkan mereka tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil. Kemudian terdapat 2 macam variasi. Yang pertama adalah variasi genetik dan yang kedua adalah variasi non-genetik. Variasi yang pertama kita akan membahas variasi genetik terlebih dahulu. Nah, variasi genetik terdiri atas 3 macam atau 3 sebab. Yang pertama adalah dimorfisme seksual, yakni perbedaan pada satu spesies yang disebabkan karena perbedaan seksualnya atau perbedaan jenis kelaminnya. Nah, perbedaan seksual dimorfisme ini terdapat beberapa macam lagi. Yang pertama adalah perbedaan kelamin primer, yakni perbedaan yang terjadi
pada organ kelamin primer seperti gonad. Yang kedua adalah perbedaan kelamin sekunder. Biasanya perbedaan kelamin sekunder ini perbedaan yang paling nyata antara jantan dan betina. Misalnya pada itik yang jantan memiliki warna bulu lebih cerah dibandingkan dengan itik betina. Kemudian yang selanjutnya adalah intersex. Intersex ini ketika suatu spesies memiliki sifat-sifat dari dua jenis kelamin, yakni jantan dan betina. Kemudian selanjutnya adalah gynadomorph. Gynadomorph ini ketika suatu spesies memiliki sifat jantan pada suatu bagian dan memiliki suatu sifat betina pada bagian tubuh yang lainnya. Yang kedua adalah strain seksual dan uniparental, yakni variasi genetik yang terjadi karena generasi yang berbeda secara reproduksi. Kemudian yang ketiga adalah ordinary genetic variation. Ada dua macam di sini. Yang pertama adalah variasi discontinue dan variasi continue. Selanjutnya adalah variasi non-genetik. Yang kedua adalah strain seksual dan uniparental, yakni variasi genetik yang terjadi karena generasi yang berbeda secara reproduksi. Kemudian yang ketiga adalah ordinary genetic variation. Ada dua macam di sini. Yang pertama adalah variasi discontinue dan variasi continue. Selanjutnya adalah variasi non-genetik. Selanjutnya adalah variasi non-genetik. Variasi non-genetik ini adalah variasi morfologi yang tidak disebabkan karena faktor gen. Variasi non-genetik ini ada 4 macam. Yang pertama adalah variasi individu menurut umur. Ada variasi umur, yakni ketika suatu spesies memiliki perbedaan morfologi antara spesies yang masih muda dan spesies yang sudah dewasa. Kemudian yang kedua adalah variasi musiman pada suatu individu, yakni ketika musim dingin biasanya rusa memiliki bulu yang berwarna putih dan cerah, sedangkan pada musim panas biasanya memiliki bulu berwarna coklat. Kemudian adalah variasi musiman pada generasi selanjutnya. Yang kedua adalah variasi sosial atau kasta. Biasanya ini terjadi pada serangga, contohnya pada lebah dan semut, di mana satu spesies itu memiliki beberapa kasta seperti kasta reproduksi, kasta prajurit, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah variasi ekologi. Ada variasi habitat, yakni variasi morfologi yang disebabkan karena perbedaan habitat pada suatu spesies. Yang kedua adalah variasi karena induksi kondisi iklim dan temporer. Selanjutnya variasi karena induksi kondisi iklim temporer. Kemudian yang ketiga adalah variasi yang ditentukan oleh inang, variasi yang tergantung karena kepadatan, variasi karena allometrik, dan variasi neurogenik. Yang keempat adalah variasi traumatik. Variasi traumatik ini ada dua macam. Yang pertama adalah variasi karena induksi parasit, dan yang kedua adalah variasi karena kelainan morfologis. Dan ini adalah salah satu contoh variasi intrapopulasi pada ikan gapi. Terlihat pada ekor ikan memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan pada corak warnanya, namun secara morfologis hampir mirip atau sama persis. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.